Piye iki Lur? Gara-gara bangun kesiangan malah gak dapat pisang mateng pesanan UMKM. Mas. Iya Mas Gundul. Dapat pisang dari mana Mas? Dari sana Mas Gundul. Mas. Ada apa? Tak tuker pisangnya Mas. Jangan Mas Gundul. Nah, cuma 5 sisir, tak tuker 1 tundun Mas. Ini 6 sisir. Jangan Mas Gundul, kan ini buat tahlilan, keselamatan di sana Mas Gundul. Tak beli ya? Beli Mbak? Iya, aku Iya, tahu serius. iki butuh. Iya. Iki Mas Gundul, ini aja. Iya. tak go mulai bisa iki. Oke. Sik. Mbak. Lebih ya toh, Mbak? Aku lek butuh iki Mas Gundul. Mbak, tak ijoli Mbak, tak genteni Mbak. Paling Mbak mau buat pisang goreng toh? Loh, jangan toh Mas Gundul. Aku ya dhewe butuh buat bikin kue ini di rumah. Waduh Mbak, ini Mbak mau buat ledre Mbak. Kalau nggak matang nggak jadi, nanti aku dimarah burung nanti Mbak. Oh gitu toh Mas Gundul. Wis, buat kue kan nggak banyak toh Mbak. Gini wae, pisangnya tak bawa dulu toh. Nanti sisane tak antar ke rumah, terus tak bayar sekalian kurangane. Oh ya wes nek ngono, tapi aja lali ya. Aku bantuan gawe kue ning omah. Iya, tak bantu. Haduh, Lur, lega banget. Akhirnya dapat juga pisang matengnya. Yang penting usaha, pasti ada hasilnya toh Lur. Ya wes nek ngono iki gak apa-apa gawe ning dhisik. Oh iya. Makasih Mbak ya. Ya wes gorono. Yes. Sampai di UMKM, aku langsung bantu burung kupas pisangnya Lur. Oh iya, pisang ini bakal diolah jadi ledre. Itu loh, cemilan khas dari Bojonegoro, Jawa Timur. Untuk membuat ledre, pisang yang digunakan harus jenis pisang raja. Soalnya, pisang raja ini punya aroma yang wangi Lur. Beda dengan jenis pisang lainnya. Bu, kulit Ya. pisangnya dipakai nggak Bu nih Bu? Kulit pisangnya buat makan kambing, Dul. Tak minta ya Bu ya? Emang enak ini, sepet ini Pi kulitnya. Enggak, kalau bisa ngolah enak yo. Ya nggak apa-apa kalau mau. Kalau bisa ngolah ya nggak apa-apa, silakan. Buat Mbak Tunjung, aku bawain kulit pisangnya aja Lur. Soalnya semua daging buah pisangnya mau diolah jadi ledre. Wes, Dul. Direwangi gawe ledre nak jero. Lah ini belum selesai Bu. Iya, nanti diteruskan. Oh iya. Tapi bener Bu ya, kulitnya ini buat aku loh Bu ya. Nanti tak kasih. Ya. Ya. Adonan ledre dibuat dari campuran tepung ketan, gula, garam, dan santan. Dul, Ya, ini kulit pisangnya katanya diminta. Oh, tapi ini belum selesai Bu. Nggak apa-apa, nanti tak lanjutin. Oh gitu? Iya. Oh iya. Makasih ya Bu ya. Sama-sama. Ini bagian yang paling unik dari pembuatan ledre. Pertama, tuang adonan ke dalam wajan, lalu beri gula di atasnya. Aduk-aduk sambil pipihkan sampai adonan melebar seperti ini. Kalau sudah hampir matang, barulah beri potongan pisang di atasnya. Ulek sampai daging pisangnya hancur dan menempel di adonan. Ternyata gak mudah yo bikin ledre Lur. Nah, setelah matang langsung dikerok seperti ini. Langsung keluarkan dari wajan dan segera gulung selagi panas. Harus cepat gulungnya Lur. Kalau udah dingin, ledre akan kering dan hancur saat digulung. Setelah ledre dingin, langsung kemas ke dalam plastik. Di belakang rumah, Mbak Tunjung sudah siap mau masak Lur. Kalau lihat bahan-bahannya, ada yang bisa tebak? Mbak Tunjung mau bikin apa? Mbak Tunjung mulai dengan potong buncis dan juga wortel. Sebenarnya mau masak opo toh ya Mbak E? Untuk bumbu yang dihaluskan ada cabai rawit, bawang putih, kemiri, dan cabai merah. Mbak Tunjung, nih tak bawain sisanya dari UKM.
Loh, kulit pisang. kok cuma kulitnya aja toh? Loh, Lah lah, iki ndi? enak ini kalau dimasak. Nek dicampur karo tumisan iki apa ya iso? Ya bisa yo, tinggal dipotong-potong, campuri. Oh ya wes nek ngono aku iki irisono dhisik. Aku tak nutukne lehku ngulek iki. Oh ya, Mbak. Tenang Mbak, pokoknya yang aku olah pasti bergizi dan ada khasiatnya. Walah, tadinya Mbak E mau bikin tumisan dan pisang goreng toh. Ganti menu aja kalau gitu ya Mbak. Bikin pie dari kulit pisang. Gimana? Mantep toh? Untuk kulit pisangnya, buang bagian ujungnya seperti ini. Langsung rendam dalam air, sekalian dicuci biar hilang semua kotorannya. Sekarang tinggal iris memanjang. Biar gampang dikunyah, potong kulit pisang menjadi bentuk dadu, mirip potongan buncis dan wortel tadi lur. Yang masih ragu kulit pisang beneran berkhasiat atau enggak, aku jabarin deh khasiatnya lur. Kulit pisang ini kaya polifenol, karotenoid, dan antioksidan. Jadi bisa melawan radikal bebas penyebab kanker. Di kulit pisang juga terkandung vitamin B6 yang bagus untuk kesehatan otak, saraf, dan juga kulit. Jadi mulai sekarang jangan cuma makan daging buahnya, kulitnya juga tolur. Mbak, udah selesai nih Mbak, ngirisnya Mbak. Oh iya Dul, aku njaluk tolong ya Dul, tolong gawekne adonan dinggo pae iki. Aku tak numis iki dhisik ning kono. Oh iya ya Mbak. Sebelum tumis isian pie-nya, pastikan minyaknya udah panas yo. Masukkan bumbu halus, tumis sampai harum. Setelah bumbunya harum, masukkan wortel dan buncis. Karena tekstur keduanya keras, jadi harus dimasukkan di awal. Kulit pisang bisa masuk setelah wortel dan buncisnya empuk lur. Supaya rasanya makin gurih, tambahkan santan kental. Sambil menunggu tumis kulit pisangnya matang, kita buat adonan kulit pie-nya dulu yuk. Gampang kok lur bikinnya. Campur tepung terigu dengan mentega. Aduk sampai kedua bahan tercampur rata. Kalau sudah rata, baru tambahkan telur, uleni sampai adonan menjadi kalis. Mudah telur? Piye Dul? Wis kalis durung? Wes tuh Mbak. Walah ya wis kene tak terusne awakmu, tinggal lo kono ae gak apa-apa. Oh udah Mbak, nggak ada yang Iya gak apa-apa. dibantu. Wis Dul iki tak terusne ae. Udah. Aja to lho Dul. Mau tak jawab bareng. Oh iya iya Mbak, ya Mbak. Tinggal dulu ya Mbak ya. Iya Dul. Adonan kulit pie bikinanku mantep toh mbak. Nah, supaya adonan nggak lengket saat digiling, kasih taburan tepung secukupnya. Giling adonannya nggak perlu pakai alat khusus, pakai botol juga bisa. Kalau adonan sudah tipis seperti ini, tinggal potong berbentuk kotak. Lalu taruh tumis kulit pisang di bagian tengah. Olesi sekeliling adonan dengan telur sebagai perekat. Lanjut, taruh lagi adonan pie di atasnya. Tinggal tekan-tekan seperti ini supaya merekat kuat. Sekarang waktunya goreng. Ingat yo, harus pakai minyak yang banyak biar adonan terendam sempurna, jadi matangnya merata. Gorengnya jangan terlalu lama, cukup sampai kulit pie berubah jadi kuning kecoklatan. Ini loh lur, kreasi cemilanku sore ini, pie kulit pisang. Ye tampilannya, menggugah selera banget toh.
Painya krenyes banget dan isiannya enak banget. Dalam mulut itu langsung berasa manis, gurih, dan pedas. Aroma pisangnya pun tipis-tipis masih tercium, Lur. Gak usah ragu toh makan kulit pisang. Biar enak, yo bisa ikuti resep pai bikinanku dan Mbak Tunjung. Dijamin enak pol. Sapera. Waduh, ciloko iki Lur. Vera hilang. Wis, pasti aku bakal kena omel sama Pak Supriyadi ki. Sapera. Aku harus cepet-cepetan cari nih. Tapi cari kemana yo? Sapera. Sing hati-hati mbok ya. Mbak, buru-buru Mbak, lagi nyari Vera. Vera sapa? Si Vera Mbak, kesayangan aku. Itu loh, putih imut, wes pokoknya. Alah ya wis engko tak ewangi goleki. Iya. Ewangi aku sik. Ya Mbak, maaf ya Mbak ya. Ya. Iya ya. Oh, sampean yo enggak nengok kiri kanan. Iki yo gini toh Mbak, ben rampung. Oh, diring-ring metu meneh. Saya Mbak yuk, setelah hilang Mbak yuk saya Pak. Ayo toh Mbak, jalannya dicepetin gitu loh. Vera. Nduk sik to. Kok Mbak? Apa to? Putih-putih kok lucu. Si Vera. Vera. Aduh, matur nuwun Gusti. Akhirnya Vera ketemu. Mbak, bantuin tangkep ya Mbak. Akhirnya kecekel. Vera. Jangan berontak toh, Vera. Ndul wis ketangkep Ndul. Bikin aku khawatir aja, panik ya. Wis ketangkep Ndul. Oh ya. Udah. Mbak, tak tolong bawain ya, Mbak ya. Lho lah jagungmu piye? Lho jagungnya mau diantar kemana toh, Mbak? Ini Pak Yadi ki. Pak Yadi? Heeh. Yadi Supriyadi? Iya. Lho iki yo kandangin ngene Pak Yadi. Wis neno ayo. Ayo, barengan di sono ya. Ayo. Iyalah, Mbak. Ternyata Mbak Irma mau ke rumah Pak Supriyadi juga toh. Pasti jagung-jagung ini dipesan untuk makan sisa Vera yo. Dan Pak mau. Iki Pak, si Vera Pak. Lepasan yo. Pak itu jagungnya kecil. Oh iya. Ya tak kandangin saya ya. Iya. Kayak si kono. Kambing ini harus dipisahkan dengan kambing lainnya. Soale sering kabur Lur. Ini Mbak. Masuk yuk. Ndul ya wis nek aku tak mulai sik masak ya. Ya Pak, aku juga mau merah susunya. Alah, oh ya wis nek go mulai lu ya. Apa nih Pak? Susu kambing toh. Oh susu kambingnya. Iya, ya Oh wis, iya anu ya. nanti antar ke rumah Pak. Oke. Ternyata jenis kambing perah bukan cuma jenis etawa saja Lur, tapi juga ada jenis sapera atau di sini menyebutnya savera. Jenis kambing savera merupakan persilangan dari jenis sanen dari Eropa dan peranaan etawa dari Indonesia. Langsung kita perah yuk Lur. Banyaknya susu yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan kambing perah umumnya.
yaitu 1-2,5 liter per hari, Lur. Kalian suka minum susu kambing enggak, Lur? Dibanding susu sapi, susu kambing ini lebih mudah dicerna tubuh, loh. Udah, Pak. Jadi gur sak ini. Oh, nggak tahu, Pak. Dikit. Mungkin Pak, susunya udah habis ya. Biasanya seliter kok. Nah, mungkin pakannya kurang kalau nggak minumnya kurang. Oh, iya. Ya, Pak. Ini kok cuma dikit gini. Buat aku ya, Pak ya. Oh iya, nggak apa-apa. Tadi Mbak Irma minta disuruh nganter ke rumah tadi. Oh iya, nggak apa-apa. Karena tadi Mbak Irma udah nolong aku, sebagai ucapan terima kasihku, ku kirimi susu kambing ini deh. Ya, buat aku ya. Ya, matur nuwun ya, Pak ya. Monggo. Wah, Mbak Irma lagi kukus apa yo itu? Oh, singkong. Makan singkong kukus ditemani susu kambing, ya cocok banget. Aku sih yes. Rebus singkongnya butuh waktu setengah jam supaya benar-benar empuk. Loh. Tapi kok bahan yang disiapkan Mbak Irma kok banyak? Kirain cuma mau bikin singkong kukus saja. Ada jeruan kambing yang sudah dikukus, daun jeruk, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai hijau, cabai rawit, gula pasir, garam, dan kaldu bubuk. Weh, mau masak apa yo? Jadi makin penasaran aku. Sekarang langsung ulek cabai merah, cabai hijau, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih. Mbak, Oh iya, ini Ndul. Mbak, susunya cuma ada segini tadi, Mbak. Alah, nggak apa-apa, Ndul. Kambingnya keluar susunya nggak banyak. Ndi, Ndul. Oh iya, Ndul. Aku minta tolong tumbukno telone, Ndul. Singkong ini? Heeh. Semua? Heeh. Oh iya, Mbak. Mau bikin apa tuh, Mbak? Gethuk jeroan. Gethuk jeroan? Heeh. Wah, enak mesti. Inovasi lagi dari gethuk, Lur. Kalau biasanya manis, ini mau dibikin jadi asin gurih. Ditambah pakai jeroan kambing. Bener-bener beda. Iris jeroan kambing supaya gampang dikunyah nantinya. Aku bantu tumbuk singkong kukusnya yo, Mbak. Singkong emang bahan utama untuk membuat gethuk, Lur. Mbak, segini udah cukup halus, Mbak? Udah itu, Ndul. Oh iya, Mbak. Ndul, aku tak masak dulu ya. Oh iya, Mbak, ya, Mbak. Jangan lupa itunya nanti dibumbuin biar gurih. Oh iya, iya. Singkong sudah halus. Lanjut beri penyedap seperti garam, kaldu bubuk, dan gula pasir. Aduk sampai tercampur rata. Supaya kalis, singkong harus ditumbuk lagi, Lur. Supaya warnanya makin cantik, kita tambahkan pasta makanan ya, Lur. Wis, apik tenan. Sementara aku bikin adonan gethuk, Mbak Irma lagi tumis jeroan kambingnya nih, Lur. Tumis bumbu sampai harum. Aroma bumbunya sudah menusuk-nusuk hidungku iki, Lur. Jadi jeroan kambingnya sudah bisa masuk ke wajan. Susu kambing digunakan sebagai pengganti santan, Lur. Sama-sama punya tekstur kental dan rasa yang gurih.
Masak sampai bumbu dan susu kambingnya meresap yo. Mbak, ini udah dibumbuin. Ya udah Ndul, tinggal aja nanti aku yang nerusin. Oh iya ya Mbak. Jangan jauh-jauh ya Ndul, nanti makan bareng. Iya Mbak. Sudah hampir selesai nih Lur. Adonan gethuk tinggal ditipisi. Supaya gak lengket, daun pisang sebagai alas jangan lupa diolesi minyak goreng yo. Setelah gethuknya tipis seperti ini, baru taruh tumis jeruan kambing di atasnya. Lalu gulung-gulung seperti ini Lur. Yang rapi yo gulungnya. Nah, ini dia inovasi tiada henti. Gethuk jeruan kambing. Mbak, langsung kita makan yuk. Aku penasaran banget sama rasanya. Selamat makan ya Lur. Perpaduan gethuk dan isian tumis jeruan kambingnya bener-bener enak. Gethuknya manis gurih dan lembut banget. Sementara rasa tumis jeruan kambingnya pedas gurih dan empuk Lur. Besok-besok aku bikin gethuk dengan isian lain biar beda lagi. Gundul gitu loh. Siang ini, aku masih sibuk bekerja di tempat penjemuran gabah milik Pak Haji Lur. Bersama dengan musim panen tadi, stok gabah yang masuk ke sini juga semakin banyak iki. Mesti kerja ekstra keras untuk menyemur dan mengolah gabah ini supaya hasilnya bagus. Biar terik panas begini, semangatku mengumpulkan pundi-pundi cuan tetap tinggi yo. Apalagi buat kalian yang kerja di tempat ber-AC dan duduk manis di kursi empuk. Harus tetap semangat. Bun, Ya Pak. ambil belut ayo. Belut buat apaan? Mau dimasak. Oh ya Pak. Ya tinggalin aja dah kerjanya tuh. Ya. Wah, tumben-tumbenan iki Pak Haji ngidam minta belut. Berhubung Big Boss yang suruh, ya wis, manut wae Lur. Zaman saiki kerja mesti banyak sampingane Lur. Sebelum beres satu, sudah disuruh yang lain. Untungnya ada Mbak Anggi yang setia menemani. Jadi aku ndak sendirian nih nyari belutnya. Biasanya setelah musim panen padi, belut-belut mulai naik ke permukaan Lur. Terutama jika baru selesai hujan. Di saat seperti inilah kita bisa mencari belut di lubang-lubang yang mereka buat untuk keluar masuk ke tanah. Wah, cocok iki. Banyak jejak lubangnya juga. Ayo Mbak Anggi, kita kumpulin belutnya yang banyak. Katanya disuruh buat campuran sate pusut yo. Wah, mesti enak tenan iki Lur. Selain di sawah, kita juga bisa mencari belut di sungai dangkal maupun rawa-rawa.
Belut sawah atau lindung iki adalah spesies asli dari Asia Tenggara. Meski sekarang sudah mulai tersebar ke seluruh dunia. Biasanya, belut-belut ini memakan ikan-ikan kecil, cacing, dan sejenisnya di malam hari. Karena belut hewan yang aktif di malam hari. Belut-belut iki unik lur. Di usia muda, dia berjenis kelamin betina dan bertelur. Sementara pada usia dewasa, mereka akan berubah kelaminnya menjadi jantan atau istilahnya disebut hemaprodit. Nggak susah untuk menangkapnya, tinggal korek lubang persembunyiannya dan bisa kita paksa naik ke atas lur. Cuma yoiku, rodo licin sithik. Kalau ndak biasa kayak Mbak Anggi iki, rodo geli gimana gitu ya Mbak. Wah, ndak terasa wis banyak iki Mbak. Yuk mulai wae, Pak Haji pasti sudah nunggu. Berapa jam belum Kak? Udah yuk, masak aja. Udah segini. Udah cukup? Ya, Udah, ayo ulang. ayo. Dulu aku siapin bumbunya dulu ya. Minta tolong ini belutnya dibersihin. Dipotong-potong sekalian nggak? Ya. Oh, ya. Sebelum bisa dicampur ke bahan makanan yang lain, belut-belut ini mau aku bersihkan dulu bagian dalamnya. Sekalian mau aku cuci bersih di air mengalir supaya kotoran yang ada di tanah bisa hilang. Oh iyo, belut iki salah satu bahan makanan yang banyak digemari orang-orang. Selain rasanya yang enak, kandungan gizi daging belut juga akeh, kayak protein dan vitamin. Nah, iki sekalian bagian dalam perutnya dibuang biar ndak amis lur. Kalau sudah bersih semua, sekarang mau tak potong kecil-kecil agar mudah ditumbuk dengan bumbu nantinya. Ngomong-ngomong soal bumbu, ada Mbak Anggi yang sudah menyiapkan semua bumbu sate pusutnya. Untuk membuat sate khas Lombok ini, kita membutuhkan banyak penyedap alami. Di antaranya kunyit, bawang putih, cabai, garam, daun jeruk, kelapa, dan lainnya. Semua bumbu harus dihaluskan dan nantinya dicampur dengan parutan kelapa. Campuran bumbu itulah yang nantinya bakal kita campur dengan daging belutnya. Untuk bagian kelapa, sebaiknya menggunakan kelapa yang sedikit tua karena rasanya lebih gurih. Dulu kerjaannya udah sampai mana? Ini udah bersih, tinggal potong-potong. Udah potong di sini aja. Ya. Barang nggak apa-apa. Lanjut lur, potong daging belutnya. Urusan bumbu biar tak percayakan ke Mbak Anggi saja yang sudah berpengalaman. Potong kecil daging belut, kemudian masukkan ke alat tumbuk lur. Supaya teksturnya merata, tidak bercampur tulang, sekalian wae kita tumbuk daging belutnya. Hal ini juga untuk menghindari tajamnya duri atau tulang kecil pada belut. Setelah ini, tinggal mencampur daging belut dengan bumbu khas Lombok racikan Mbak Anggi. Mbak, ini Mbak, belutnya udah dicampur semua Mbak? Ya udah kita campurin daging belutnya sama ini. Udah. Meski di resep aslinya, sate pusut menggunakan campuran daging sapi, di desa Batu Kumbung ini lebih populer menggunakan daging belut yo. Katanya sih rasanya bakal lebih gurih dan lembut. Yuk Mbak, kita campur dulu hasil tumbukan dan bumbunya biar bisa lekas kita bakar nih satenya. Nah, kalau sudah bercampur seperti ini, tinggal kita bentuk menggunakan tusukan sate khas pusut. Gini Dul. Udah cukup nih sini. Udah cukup.
Ini dia yang membedakan sate pusut dengan sate lainnya, Lur. Tusuk satenya terbuat dari bambu dan bentuknya besar-besar. Jadi tidak sabar pengen cepet-cepet nyobain sate yang satu ini. Langkah terakhir sebelum bisa menikmati sajian sate pusut adalah proses pembakarannya. Biasanya sate pusut dibakar dengan arang kelapa agar aromanya semakin kuat. Berhubung ini satenya tebal-tebal, membakarnya pun butuh waktu ekstra, Lur. Jangan sampai bagian dalamnya nanti tidak mateng. Sate yang lebih merah punya rasa ekstra pedas, sementara yang kuning punya cita rasa asin gurih dengan sedikit manis. Tinggal disesuaikan dengan selera yo. Wah, aroma bakaran sate pusut belut bikin perutku langsung keroncongan iki, Lur. Untungnya udah mulai pada matang iki. Oyoke pas iki kalau sambil bakar disambi makan. Wah, bener yo, rasanya sesuai perkiraanku, maknyus. Tekstur satenya legit dan bumbunya terasa kuat sampai ke bagian dalam. Nggak nyesel deh main becek-becekan ke sawah tadi. Hasil jadinya bener-bener enak. Aku lagi di Kampung Sumberagung, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman. Hari ini, aku dan Bayu dapat misi dari Mbak Cici untuk mencari tanaman pakis. Aku sudah janjian sama Lek Sugi juga. Katanya dia mau langsung ke lokasi, tapi iki malah belum kelihatan. Piye toh? Yang ada malah mbak-mbak cantik nyantai di pinggir kolam. Bondol. Hati-hati, Dul. Mandek ngomong-ngomong lho. Iki lho tenggane. Walah, piye toh iki? Ngerem mendadak, nggak ngasih aba-aba. Belum juga kerja malah wis basah semua aku. Ngapa, Dul? Lah iki lho. Masa mandek ngomong-ngomong. Tapi rapopo lah, nanti juga kering sendiri. Langsung ngumpulin pakis saja yo, biar Mbak Cici gak kelamaan nunggunya. Untung pakisnya seger-seger, jadi aku tetap semangat meski badan basah semua. Tapi wajib diinget yo, gak semua pakis bisa dimakan. Teman-teman, begini nih pakis yang bisa dimakan, yaitu pakis yang masih muda, daunnya masih lemes dan batangnya juga masih lunak. Enak banget loh dan gizinya banyak. Boleh dicoba. Dul, metik kelapa ya buat nanti. Oh ya, Mas. Iki bagian kesukaanku, manjat klopo. Soalnya aku bisa sekalian minum air kelapa muda kesukaanku. Nyoh, tak turunin semua kelapa mudanya, biar puas minumnya.
Untung aku sempat pegangan batang daunnya, jadi nggak sakit-sakit banget. Dul. Iya apa meneh, Dul? Kepleset licin deh. Alon to, Dul. Beres ya, ambilnya ya. Iya. Kau tak salin dulu. Iya. Setelah beres dicuci, pakis langsung dipotong-potong. Kalau mau lebih gampang dikunyah, yo tinggal potong kecil-kecil wae. Ada yang pernah dengar dawet pedes? Atau pernah nyobain? Dawet unik iki aslinya makanan khas Kulon Progo. Seperti namanya, rasa dawetnya memang pedas karena ditambah sambal. Unik toh? Kombinasi rasa yang gak umum inilah yang membuat dawet pedas populer di Yogyakarta. Biasanya ada tambahan kubis, toge dan seledri dalam dawet pedas. Kalau yang ini ada tambahan tumisan pakis. Bumbu tumisnya sederhana wae. Hanya bawang putih, kemiri, ketumbar, dan garam. Semuanya dihaluskan. Bahan lainnya, tahu rebus, toge, cabai merah, dan teriyaki. Semuanya diiris sesuai selera aja. Kalau yang suka pedas, boleh dicampur cabai rawit. Mbak, ini udah cukup belum ya kira-kira? Oh, udah banyak itu. Udah cukup. Ya udah, sekarang kamu antar bumbu halus ini sama bahan-bahan ke Mas Bayu ya, biar cepet ditumis. Oke, Mbak. Togenya ini jangan lupa. Oh iya. Campur tumisnya sana ya biar enak. Oh iya. Aku tanya nyiapin bahan buat bikin cendol pedas. Mas Bayu, Oh iya. ini bahan-bahan sama bumbunya. Oh iya, ini udah semua ya? Udah sama. Makasih ya, Mbak ya. Iya, Mas. Wis, gak pakai lama. Langsung tumis wae yo. Mumpung pakisnya masih seger. Tumis bumbu halus dan teri. Kemudian tambahkan cabai merahnya. Terakhir, tahu, toge dan pakis. Aduk sampai rata. Masaknya nggak usah lama-lama. Yang penting tekstur pakis masih ada renyah-renyahnya. Biar makin maknyus pas dicampur dawet. Mbak Cici kebagian tugas membuat dawet. Gampang kok, tinggal mencampur tepung tapioka, tepung beras dan air matang. Aduk sampai rata dan tidak ada tepung yang menggumpal. Oh iya, tambahin sedikit garam supaya lebih gurih. Kalau mau dawetnya lebih meriah, boleh ditambahkan pewarna makanan. Kalau sudah tercampur, langsung dipanaskan di tungku panas dengan api sedang. Sambil terus diaduk sampai mengental yo. Kalau sudah, langsung dicetak wae. Gini cara mencetak dawetnya supaya nggak lengket. Ditampungnya pakai air yang ditambah es batu. Kemudian adonan dawet ditekan-tekan dengan sendok. Gampang toh? Wih, tinggal diracik aja iki. Dawet dan tumisan pakisnya sudah siap semua. Masukkan dawet ke mangkok. Kemudian tumis pakis di atas. Dawet bisa jadi pengganti nasi yo. Bahan tepung-tepungan yang kayak karbohidrat membuat dawet mengenyangkan. Namanya boleh dawet, tapi dawet yang ini beda.
Gak hanya rasanya unik, tapi tampilannya juga menarik. Pasti yang di rumah penasaran toh, pengen nyobain. Kalau mau nyicipin, bikin sendiri wae yo di rumah. Dawet yang biasanya dipasangkan dengan santan dan gula merah, setelah diganti tumisan pakis, ternyata enak-enak wae. Malahan, sensasi rasa uniknya bikin nagih.